Malam, malam teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di IG Live Minggu tanggal 14 Juli 2024. Iya. Oke, suara dan gambar saya aman, teman-teman? Malam. Malam Bu Erika, Bu Lani. Malam Kak Dian. Aman ya? Iya, jadi hari ini saya bahas request teman-teman yang ada di IG Live. Ya, selamat malam. Ari apa nih Ari Keo? Malam Ci, suara aman. Ya, malam Aldi. Iya. Oke. Kayaknya udah makan malam nih ya semuanya. Wah, belum udah PTBA. Ya. Ya, malam ini kita akan bahas request saham teman-teman yang ada di Instagram Story. Yuk, kita langsung yang pertama. Oke, sebelum mulai bahas saham, saya kasih lihat sebentar ya view-nya IHSG ya. Oke, saya balikin dulu. Malam, Vindi, semoga udah sehat. BBNI siap, PTBA tadi ya, terus BBNI. Nah, ini ya. Saya kasih lihat view-nya IHSG dulu ya. IHSG ini chart harian ya. Kalau di gambar saya bentukan candlenya kayak gini ya. Bentukan candlenya kayak gini, kelihatan udah kayak napas, tetap naik tapi kayak udah mulai lelah gitu ya. Jadi kalau saya sih boleh saran teman-teman ini kan IHSG, tapi boleh saran liatin saham per sahamnya, pantau terus nih ya trailing stopnya dan level take profitnya. IHSG kemarin saya bikin polling ya di Instagram, turun apa naik nih. Kebanyakan polling tuh bilangnya turun gitu ya, turun. Tapi kenyataannya IHSG-nya ini masih nanjak. Nah, kalau naik kita lihat resisten terdekat pertama ada di 7357, 7386, dah ini 74 gitu ya. Tetap dia naik walaupun merah, terengah-engah tapi tetap naik. Nah, kenaikannya ini udah mulai, ini saya sering banget lihat pola kayak gini nih, kalau di ujung-ujung nanti tiba-tiba penurunannya langsung blek gitu ya. Jadi nanti jangan kaget ya. Ini bisa kapan aja dia turun gitu ya. Ini udah kelihatannya lelah gitu ya. Jadi teman-teman cuman kasih tips aja sih, dipantau aja level take profitnya gitu ya. Oke, langsung yang pertama tadi minta PTBA kemudian BBNI ya. Oke, ini lagi lama nih loadingnya nih. Lola ya ini ya loading. Sebentar. BBTN oke. PTBA, terus tadi BBNI, BBTN, BBRI sebentar ya. Jadi ingetin saya. Nah, ini adalah chart weekly ya, chart weekly dari PTBA. Ini waktu ex-date perkiraannya diukur saya 2550, tapi ternyata turun ya, melorot sampai 2380. Kita lihat chart daily. Nah, di daily kelihatan PTBA ini nggak bisa ngelewatin area Fibonacci 2560. Modelan bentukan kayak gini, ini potensinya sih dia akan melemah dulu ya. Kelihatan potensinya akan melemah dulu ke di sini. Pertama area Fibo 2490, kemudian support berikutnya ada di 2410. Ini untuk PTBA. Kemudian BBNI ya. BBNI sebentar. BBNI sini aja deh. Habis ini kita baru pindah ke BBTN ya. Nah, BBNI udah lolos dari, kalau teman-teman kelihatan nggak, di sini ada garis downtrend line dan udah lolos. BBNI tinggal ngukur resistennya aja. Mau nggak mau deh buka di sini BBNI ya. Nah, BBNI resisten pertama ada di 5050, kemudian 5275, 5525. Teman-teman, ini resisten ya, tapi di dalam perjalanannya pasti nanti ada turun naiknya. BBNI udah 4 minggu ini menguat. Jadi kalau misalnya akan ada dia pelemahan,
pelemahan sementara itu berarti wajar ya, karena ini udah 4 minggu melemah gitu. Ini belum nongol. Oke, ini BBNI begitu juga. Begitu dulu. Nah, sekarang sebentar. Ini BBNI ya. BBNI supportnya di sini kalau lihat di weekly ya ada di 4730 supportnya ya. Kemudian tadi tanya apa? BBTN. Oke, BBTN ya kita lihat di sini. BBTN kemarin yang ikut kelas private Fibonacci, Vindi dan Firdi udah di-mention ya. Ya semoga ya udah dijelasin juga kenapa saya bikin watchlist gitu ya. Kenapa dia jadi dipilih dan segala macam. Ya kalau udah kayak gini ya udah tinggal ngikutin jalannya aja sih. Udah tinggal, kalau saya tinggal buy and hold. Oke, BBTN itu ada resisten di sini di 1395. Saya ukur sebentar untuk BBTN ya. Itu kan chart ininya, ini weekly. Nah, untuk BBTN ada 1395 di sini, kemudian ada 1450 sama 1470. Terdekat dulu deh 1395. Supportnya ada di kisaran 1290 di sini. Ini chartnya weekly ya. Oke, BBRI. Ini barusan Agung SDM tanya BBRI. BBRI di sini ada resisten 4980, kemudian berikutnya ada di kisaran 52 sampai 53 ya. Supportnya ada di kisaran 4610 ya untuk BBRI. Lani Suseno tanya BBCA. Nah, ini yang paling keren. Kenapa? Dari 4 Big Four Bank dia duluan nih yang udah jalan duluan. Bentar ya, ini agak lola ya. Koneksi saya emang agak oke. Ini udah sih diganti koneksinya. Tapi masih lama. Coba ya. BBCA. Oke. Masih BBRI, BBCA. Nah, nih BBCA ya, teman-teman. BBCA di sini 10.000, ini ada area resisten Fibonacci 10.000, 10.100, 10.075 ya. Ini chart weekly teman-teman, ini chart weekly. Jadi kalau misalnya ada pelemahan sementara, maka supportnya ada di 9875 sama 9725. Ini untuk BBCA ya. Teman-teman lihat dia udah selesai fase, di sini kan ada fase turunnya ya. Downtrend channel di sini, dan ketika dia break 9725 udah dia naik. Nah, tapi sekarang dia berhadapan nih sama resisten pertama 10.100, kemudian di sini di 10.275 sama area all time high-nya. Ini area all time high di 10.400. Itu ya, itu untuk BCA. Cuan Liu tanya ASA. Bentar ya. ASA sama ITMG. Bentar. Nah, ini ASA kalau kita lihat sekilas, teman-teman boleh nggak? Menurut teman-teman ini trennya apa? Ini weekly ya. Yuk, teman-teman kalau ngelihat ASA ini trennya apa menurut teman-teman? Ini chart ASA. Ini time frame weekly. Oke. Trennya apa nih? Dari 2021. Menurut kamu trennya apa? Ya, trennya downtrend ya. Oke. Nah, ini saya catat dulu. Tadi ada yang investasi do ITMG, bentar ya, ntar takut kagak nggak kesebut. Bentar. Saya catat. Menurut kamu ASA trennya itu chart weekly, jadi lama tuh ya. Oke, ASA, SIDO, ITMG tadi ya. Nah, ini chartnya ASA ini dari tahun 2021 tuh trennya turun ya. Nah, di sini sekarang dia nih lagi ada di area resisten kuatnya itu di area 725. 720, 725. Nah, sekarang ada di sini. Jadi ASA ini kalau misalnya dia bisa terus bertahan di atas area 725, ada potensi nih untuk menguat ke sekitar 800-an
ya untuk ASA ya. Kita lihat sekarang di sini. Nah, ini nih. Kalaupun menguat ya paling 760, kemudian baru deh kita bicara di area di atas 800. Sementara ini gitu, tapi tren jangka panjangnya itu turun. Jadi kalau tren jangka panjangnya turun, hati-hati gitu ya. Kalau kenaikan yang ada masih kita lihat sebagai kenaikan yang bersifat sementara ya. Terus berikutnya tadi ada yang tanya SIDO. Oke, SIDO di sini ya. Ini SIDO. Nah, SIDO nih lagi apa ya? Lagi ada di sini nyangkut di area 745. Ini chart daily ya. 745 sampai 760. Dia lagi bertahan di sini ya. Ini juga adalah area MA jangka panjangnya juga. Jadi kalaupun dia bisa bertahan, maka dia akan tes dulu 760 kemudian 775. Tapi kalau enggak, dia akan tes di support 720 kemudian 700 sampai 685. Ini untuk SIDO. Jadi diperhatikan dulu area jangka panjangnya ya, lagi gimana nih si SIDO ya. Kalau bisa kelihatan ya, ini chart weekly. Jadi kalau misalnya dia bisa tahan nih di Fibo 745, oke, kita naik kelas gitu ya. Tapi kalau enggak ya dia akan tes dulu ke bawah gitu. Itu untuk SIDO. Kemudian ITMG. Nah, ITMG ini salah satu saham yang kasih dividen high dividend ya, ada di IDX high div. Nah, ITMG ini punya support itu di kisaran 25875 sampai 27325. Nah, ini gede ya. Jadi area itu bisa teman-teman consider sebagai area resistennya dia. Saat ini adalah chart weekly-nya ITMG. ITMG itu supportnya ada di 25450 di sini satu, kemudian di 25 ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 25450, terbuka lagi nih untuk dia menguat ke kisaran 26 gitu. Ya sebaliknya ya dia turun ke area supportnya ya. BRIS, tadi ada yang tanya BRIS. BRIS begini ya teman-teman, ini chart daily. Kita lihat di sini BRIS weekly. Oke, nah ini gini teman-teman, ini lebih kelihatan jelas gambarnya ini ya. Jadi BRIS ini kalaupun dia bisa menguat di atas 2530, ada potensi ke 2660. Tapi dengan support terdekat, support 1 di 2490, kemudian di 2450. Ini BRIS ya. Nah, ini daily tuh kelihatan. Jadi nempel hari ini nempel inside bar terus gitu ya. Jadi kita lihat aja di level yang tadi udah disebutin. Itu untuk BRIS. Kalaupun mau trading ambil segini rewardnya, ya segini aja dulu gitu. Bener-bener ukur dulu rewardnya, risknya juga ya. Sekarang sih lebih deket ke area support. Ini untuk BRIS. Coba apa lagi ya? Saya lihat di sini requestnya. Oh udah ada. SMGR. SMGR. Oke. SMGR ya. SMGR ini seingat saya trennya ini masih turun ya. Nih ya. Tuh. Oke. Kalau melihat polanya begini, ini potensi minggu depan itu terbuka untuk dia tes support 3770. Ini support pertama gitu ya. Ini untuk SMGR. Trennya masih gini tuh. Tuh, trennya tren turun. Ya. Kalau tren turun ya mau trading bisa, tapi jangan ditinggal, masih dijagain, nanti gosong gitu ya. Ini untuk SMGR. Kemudian udah ya Renault SMGR-nya. Kemudian PTPP. Jan tanya PTPP. Ini PTPP seingat saya masih tuh trennya juga turun ya teman-teman. Nah ini malah teman-teman bisa lihat dari all time high di 2016 tuh turunnya tajam. Jadi memang ada potensi kalau dia lagi nge-swing, tapi ya harus diukur ya. Oke, saya ukur sekarang di sini pas. Kalau kita pakai trend line kok pas ya, ada di sini berhentinya di 418. Nah, jadi area 400 sampai 418 ini adalah area sebenarnya area resistennya dia. Nah, kemarin kan ditutup di 416. Coba ya kita lihat. Nah, kayak gini. Ini lebih kelihatan tuh
kok bisa sih pas-pasan berhenti di sini. Nah itu ya ukuran dari analisa teknikal. Kalau lihat kayak gini, ada area resisten berikutnya di 460, supportnya ada di 370. Itu aja ya untuk PTPP, trennya masih downtrend ya. Oke, apalagi nih yang ditanya, coba saya mau lihat. Ini yang ngetik Arfan BRMS. Oke, diliatin BRMS. Nah BRMS gini tuh, udah ada gambarnya. Ini adalah chart, kelihatan ya, nih kelihatan garisnya merah ini channel downtrend ya, tuh RMS. Nah ini kemarin pas tuh nyangkut di sini, area resistennya 157 ya, ini kelihatan area resisten 157. Berikutnya kalau dia bisa menguat di atas, menguat artinya ditutup close above ya, ditutup di atas 157, baru terbuka potensi ke 161. Supportnya yang pertama ada di 151, kemudian 148. Nah kalau kita lihat sama-sama nih ya teman-teman, kita lihat sama-sama ya, kita belajar sedikit ya. Ini swing up, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kita lanjut ceritanya, turun, naik, habis naik. Nah habis naik apa nih? BRMS. Nah teman-teman yang jawab nih, kan cuman 2 BRMS kan kelihatan swingnya jelas, naik turun, naik turun, naik. Nah tinggal lihat ya gitu. Jadi apalagi di sini ada kayak gini, jadi potensinya sih gini ya, lebih ke turun gitu ya. Mana nih tadi yang nanya BRMS, ngetiknya sampai banyak banget. Oke, saya scroll dulu ke atas tadi. Udah dijawab ya. Sebentar tadi yang nanya. Aduh, panjang bener ya di atas ya. Oke, pokoknya tadi udah dijawab BRMS. Terus ada yang tanya, Mr. Rowensa tanya Tugu. Coba ya, saya lihat Tugu. Tugu gini, ya. Kelihatan di kemarin hari 12 Juli ini kelihatan ada dorongan jual cukup besar. Support Tugu ada di 1035, resistennya di kisaran 1100 sampai 1115. Itu ya untuk Tugu ya. Terus Cin Sylvia tanya BNGA. Nah BNGA ini kalau nggak salah ya, ini salah satu saham yang PBV-nya masih di bawah 1. Coba ya, correct me if I'm wrong ya. Ini saya kemarin kayak pernah ngeliat, ini BNGA salah satu saham yang PBV-nya di bawah 1. Nah kalau ngelihat kayak gini, BNGA kita ukur aja deh pakai Fibo ya, biar lebih jelas, kelihatan jelas. Oke. Nah, rasionya kita buka. Nih ada yang nanya gimana ngukur pakai Fibo nih, kayak gini ya. Jadi BNGA itu ada support itu di 1775, kemudian resisten pertama 1850, baru 1925. Ini BNGA ya. Udah bikin uptrend di sini, dia baru bikin lagi swing naik ya untuk di weekly. Mungkin kalau dia bikin swing turun kemudian dia naik lagi, nah itu baru kita lihat sebagai uptrend. Tapi kalau mau lihat minggu per minggu ya, dari candle-candlenya sudah bikin uptrend. Goto kalau nggak salah jadi gocap, bener nggak? Weekly tuh. Kristanto, Goto ya gini, gocap. Mau gimana? Kalau secara analisa teknikal ya ini. Kalau dia di bawah gocap ya, ini 40 nih ukuran Fibonya. Ini udah kelihatan di sini ya udah sering deh ya saya bikin konten tentang Goto juga. Ya waktu dia ARB simetris segala macam ya, di sini sebenarnya udah bisa dilihat sih. Kalau nggak bisa bertahan di level-level ini ya turun. Kayak gini nih 82 penting banget. 92 nggak bisa bertahan, 82 dijebol ya 74 sampai 62 dijebol 50. Kira-kira gitu. Jangan tanya kapan bangunnya, saya nggak tahu. Ya Kristanto ya, saya cuma bisa lihat seperti ini ya gitu. Jangan-jangan nanti
kayak HKMU lagi, semuanya punya masyarakat. Kalau nggak salah foundernya sendiri udah keluar kan, tahu ya. Oke, Ben tanya BMRI. BMRI kayak gini. Nah, ini kalau dilihat seperti ini, sekarang BMRI itu lagi bergerak di range 6.200 sampai 6.675 BMRI ya. Kalau mau lihat di mana support terdekatnya ada di kisaran 6.350. Itu untuk BMRI. Kalau dilihat udah uptrend apa belum? Menarik nih ya, menarik teman-teman. Kalau dilihat di sini BMRI, sebentar, oke ya. Ini BMRI sebentar. Nah, jadi kalau dia ada throwback, ya dia akan tes area 6275 dengan target kisaran pertama 6675 dulu, kemudian 68. Ini untuk BMRI ya. Oke, Dedi, Inco turun. Inco ya, Inco itu kemarin di channel Happy Trade Faster sempet ya kita pada waspadain 3990 dan ini di break. Nah ini bener-bener kalau gini, kalau udah disupport gitu, kalau beli pasti support, artinya lagi spekulasi, karena kalau jebol dia akan lanjut turun ke bawah. Jadi kalau beli di area support itu belum confirm supportnya, bener-bener lagi di sini nih ya, ini bisa jebol kayak gini. Nah 3990 jebol, lanjut kemana? Ke 3630 ya. Ini kemarin kita pantau sih di channel Happy Trade Faster. Happy Trade Faster itu adalah channel khusus buat yang subscribe Instagram Lindali gitu. Kalau mau lihat tinggal lihat di link bionya saya gitu ya. Ini ya Inco ya, ini kita sempat pantau. Jadi teman-teman, kalau teman-teman beli di area support, akan ada ya BOS, buy on support gitu. Beli di sini tapi belum confirm gitu. Artinya belum confirm apa? Belum ada tanda-tanda reversal di sini. Ini kan weekly ya. Di sini memang ada candle bullish harami, tapi belum confirm. Nah, jadi kalau teman-teman beli ya berarti masih spekulasi gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan action tapi marketnya belum confirm, berarti spekulasi gitu ya. Nah, kalau udah confirm, ya Cik, kalau udah confirm kan harganya udah tinggi. Ya emang gitu. Itu resikonya, tinggal pilih sesuai style yang mana gitu. Kalau saya tipikalnya ya better confirm, tapi kalau misalnya kepengen punya dulu ya udah, mungkin bisa beli dulu sebagian gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai cut loss, iya baru sebagian gitu. Ya ini ya Inco ceritaannya begini gitu. Ya jadi analisa satu hal, strategi hal lain, money management juga hal lain, trading psychology itu yang paling penting. Ini ya teman-teman, kemarin di IG live sebelumnya saya ada giveaway ya 2 buku trading psychology buat yang ikutan di sini ya. Oke, saya lihat lagi ke bawah nih. Siapa lagi nih yang request ya? Sebentar ya teman-teman. Scroll dulu ke bawah. Oke, sebentar. Masih panjang di bawah nih, sebentar ya. Bris tadi udah ya, Lilik Hardono, Bris tadi udah. Elias Budianto, BBNI juga tadi udah. Oke. The Real BMTR coba. Aduh, seingat saya sih saham-saham grup ini merah tuh, downtrend tuh ya, serem ini menurut saya. Lihat deh, ini weekly teman-teman, ini weekly. Jadi kalau kita lihat naik turun ya, naik, oke, kita ukur naiknya. Sekarang kita lihat di sini, pilu amat ini 228 gitu ya. Ini weekly ya teman-teman, 228 nggak bisa ditutup di atas 228, ya udah dia turun lagi gitu. Saya belum ukur lagi
kayak nggak tega gitu ngukurnya. Ya habis gimana ya, masih ke bawah terus. Itu sih BMTR ya. Kalau mau diukurin, bentar ya, kalau saya ukurin ya BMTR ya. Nah, 195, 155, 135 gitu ya. MAPA, Fido Triliuner. Saya coba buka MAPA. Oh, turun ya, kelihatan arahnya turun. Coba ya kita lihat nih, arahnya turun ya, kita turun. Nah 735 ini kalau kita gedein gini, 735 ini 725 ini area Fibo, ini area support, tapi udah 4 sebulan ini nggak tahan. Jadi kalau ini tutup di bawah ini ya ke sini 600 itu ya untuk MAPA. Oke. Dewi Tuti Inco katanya mau jadi BUMN. Ya terserah sih, kita lihat analisa teknikalnya tadi kayak gitu. Itu. Lani Susano Indi udah ya tadi dibahas. Harry Hore. Ini lucu namanya, Harry Hore. Telkom ini yang dicela tapi sekarang udah balik. Oke, saya mau kasih tahu teman-teman bisa lihat ya, ini Telkom. Oke ya. Ini juga yang dibahas di minggu lalu di event subscriber. Jadi subscriber IG saya tuh ada event tertutup. Kemarin itu eventnya online. Coba ya someday kalau banyak yang ada di Jakarta, nanti saya bikin event offline ya buat teman-teman. Oke, jadi Telkom nih ya, all time high-nya itu di kisaran 4.480. Itu di April 2022 dia menyambangi lagi area all time high-nya. Nah, sejak 2022 sampai sekarang, teman-teman lihat, kamu kelihatan ini garis yang hitam ini, channel turun gitu ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini itu probabilitas naiknya terbatas. Ini kan ada tulisan R1, R2, R3. Ya, jadi kemarin udah nyampe nih R1 di 3170. R2-nya di kisaran 3300-an nih. Itu ya. R3-nya baru sini. Udah ada, ini yang paling top. Gitu ya. Nah, sekarang si Telkom ini kemarin pas turun kan, swingnya turun. Abis turun apa? Naik, ya udah, pas naik kita lihat tangga-tangganya. Nah, ini kan tangga pertama di sini di 3000. Ini bilangin ada telepon. Tangga pertama kan di 3000, lolos. Oke, lanjut berarti ke tangga kedua. Nah, ini sekarang area resisten Telkom itu ada di 3270 sampai di 3420 sini dulu. Nah, ini R2, resisten 2. Apa ya? Ya gitulah kalau kayak terminal pit stop. Nah, kira-kira gitu. Nah, baru ini ketiga. Kira-kira begitu. Nah, kalau yang belum punya barang ya udah, kalau saya sih ya sabar aja nunggu dia ke support, tapi juga nawarnya jangan kebangetan. By the way, ini chart adalah chart weekly. Nah, apalagi gini nih daily. Ya paling besok dapat nih merahnya. Teman-teman lihat ya. Naik, turun, naik. Nah ini tinggal tungguin merahnya. Merahnya di mana? Coba kita lihat di kisaran 3170, 3140. Kita lihat di situ. Nah, kalau sampai dia bikin swing begini ya, teman-teman tahu lah kira-kira di sini. Ini Fibo 3010. Oke, kita hari ini belajar ilmu naik turun. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, siapa lagi nih? Lilim, iya, semangat. Ini udah lama deh, saya inget nih kamu udah sering ikut. Iya. Oke. Afif tanya Pani, menarik. Oke, kita lihat. Saya keinget karena ini ada pola di sini ya. Sebentar ya, kita buka Pani. Ya. Nah, ini Pani, ini ada pola di sini triangle. Ya, sempat turun 4470, sekarang dia break ya. Nah, dia akan menyambangi lagi area resistennya itu 5650, kemudian 59. Kita lihat itu dulu ya. Ini daily. Oke, ini daily. Nah, ini kelihatan tuh polanya. Ya. Ini naik. Nah, biasa kalau dia udah kayak gini besokannya suka ada merah. Jadi, teman-teman perhatiin tadi yang resistennya udah saya sebutin.
gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk panik. Jadi resistennya yang pertama catat 5650, kemudian 59. Oke, ya. Tapi kalau besok ada merah-merah jangan kaget ya. Supportnya 5150, 5025, kemudian di kisaran 4830. Ya, itu untuk panik. Amos Zani, Akra. Oke, kita lihat Akra. Salah pencet. Akra. Wow. Ini hourly, kita lihat. Oh, wow. Oke. Akra ini kayak gini, berarti masih 1500 ini di area Fibo ya, ini support ya, kemarin juga tutup di situ. Kalau dia ada rebound maka dia akan tesnya di antara 1500 sampai 1565 ya. 1530 dulu, kemudian baru 1565 itu resisten terdekat. Tapi kalau dia lanjut turun maka 1455 sama 1390 ya, itu untuk si Akra ya. Oke, nih saya lihat dulu. Coba saya lihat sampai paling bawah. Rizi yang bikin penasaran cuan sama PTRO. Oke, saya lihat. Kenapa sih penasarannya kamu? Coba ya, saya lihat. Oh, tiba-tiba lapar ini perut saya. Oke, cuan. Ini weekly cuan. Kayak gini. Oke, kita lihat penasarannya kenapa. Udah punya atau belum punya? Oke. Weekly ada support di 8780. Resistennya itu ada di 10425. Ini pakai Fibo ya. Support tadi udah disebutin. Ini cuan. Ya, ini swingnya masih swing naik ya, swing naik. Kalaupun di sini dia bikin tanda ini bikin candlestick, kita lihat bullish harami. Kita lihat di sini ya. Nih, pas amat kebuka nih. Ya. Nih. Ini kan sama ya, sorry enggak kelihatan. Bullish harami. Oke. Jadi gimana nih kalau misalnya week depan, week berikutnya atau candle-candle berikutnya ditutup di bawah 8725, maka udah nih confirm nih dia akan turun dulu kira-kira gitu. Tapi sekarang ini masih baru muncul sinyal, belum konfirmasi ya. Jadi ini di sini nih bullish harami. Ya, kita lihat ya. Terdiri dari dua candle pertama putih, kedua hitam gitu ya. Tren mengawali pola ini uptrend. Nih lihat, oh ya ini uptrend. Ya, uptrend itu apa ciri-cirinya? Bikin higher high dan higher low gitu ya. Terus body candle kedua gini. Nah, ini kan contekannya untuk kita bener gak deskripsinya bullish harami. Tapi kalau mau lihat lebih detailnya tentang konfirmasi segala, ini adanya di sini di buku candlestick. Bentar ya. Nah, ini bullish harami. Salah. Kita cari yang bearish harami. Bentar ya. Bearish harami nih, bearish harami. Ya. Nah, ini baru ada ceritanya di sini. Di halaman mana yang udah punya? Ayo bukunya dibuka. Nih. Ini ada yang penting. Konfirmasi bearish harami muncul. Nah. Ini penting teman-teman. Di buku ini yang namanya konfirmasinya itu jangan di skip, kalau perlu di highlight gitu ya teman-teman. Jadi ketika muncul kayak gini kayak kemarin contoh nih kan, di sini di chart saya di sini muncul shooting star. Ini shooting star. Nah, ini sinyal gitu ya, tapi ternyata sinyalnya ini nggak langsung terkonfirmasi. Ternyata apa, 1, 2, 3 hari kemudian dia close di atas 7262. Kalau close di atas 7262 berarti sinyalnya ini batal gitu ya. Tapi bukan berarti tapi tetap di sininya ini nggak tahu ya, saya lihat di candle di online trading bentuknya nggak kayak gini, tapi di trading view saya begini. Udah diganti yang extended trading hours begini juga bentuknya. Nah, jadi cuman kalau dari bentukan gini saya ngebaca ini udah mulai lelah, tapi ya udah dikawal ketat lah, apalagi ini udah deket resisten, kira-kira gitu aplikasinya. Oke, nah Rizi bingung tadi satu lagi apa, PTRO.
Bentar ya, saya lihat PTRO Petrosi. Nah ini pun area resisten, ini weekly ya, resistennya 9275. Oke, nah tuh waspada loh, kalau saya sih bilang ini waspada. Kenapa? Teman-teman lihat ya, ini kalau kita, oke saya tanya, ada yang lihat pola apa di sini? Yo, kita belajar chart pattern. Ada yang ngelihat pola apa di sini? Nah, nih contekannya ada di sini. Nah, jadi kan kamu dengerin live sambil belajar gitu ya. Oke. Pola apa? Saya lihat ke bawah. Oke, triangle, Benny triangle, Risi triangle. Oke, betul, triangle. Ya. Oke, triangle. Ya, jadi betul ya, ini yang namanya triangle. Ini di buku ini. Ya. Kayaknya di sini juga ada di quick notes-nya ada kok di belakang juga. Ini ya. Triangle. Ya, saya ngelihatnya sih triangle ya, teman-teman. Saya ngelihatnya triangle. Nih. Triangle-nya yang mana? Triangle-nya yang ini, ascending. Apakah pasti naik? Kita lihat ya. Triangle itu adalah two way pattern ya. Triangle itu two way pattern. Jadi dia bisa atas bisa bawah. Ya, jadi kalau kita lihat PTRO yang sekarang ini, saya gambar ya triangle-nya ya, teman-teman. Supaya teman-teman dapat visualnya. Nah, ini juga nih kalau teman-teman misalnya dikasih tahu orang apa beli apa gimana, cek dulu chartnya ya. Ini saya coba zoom ya, supaya teman-teman bisa lihat. Nah ini nah tuh kelihatan ya. Jadi ini ada triangle 1, 2, 3 kali. Mau lewatin 9275 nggak bisa. Kayak gini. Nah ini kamu bisa lihat, saya zoom berbesar lagi. Kalau misalnya ditutup di bawah 875, ada potensi dia ke sini, ke 7550, gitu aja. Kalau bisa ditutup di atas, jadi teman-teman pas market lagi jalan, belum tentu itu break teman-teman. Kenapa ini kayak gini? Market lagi jalan, ini break, tak dulu, gitu. Kalau break, dibilang break itu, kalau saya ngomong break, kalau misalnya daily, artinya udah penutupan. Gitu, bisa aja besok balik lagi kayak gini dibilang break, tapi ternyata turun lagi gitu. Nah kalau bilang break, misalnya yang tradingnya intraday, ya pas break lu jual, kira-kira gitu. Yang trading intraday itu artinya sehari, dalam sehari ya, bisa itu yang pendek ya, di bawah 1 hari gitu. Jadi belum tentu itu break. Apa time frame-nya? Kalau saya bilang ini break 9275, artinya the next day, artinya candle-nya udah jadi dulu. Itu bisa stay di atas 9275 gitu. Tapi ada lagi loh Ci, dibilang ini break, besoknya udah masuk lagi kayak gini. Lah iya, memang analisa teknikal itu ya nggak cuman kulitnya, banyak gitu yang harus kita pelajarin, yang namanya konfirmasi itu. Jadi jangan kalau dibilang break langsung hajar kanan. Yang intraday dibilang break, dijualan kakak gitu ya. Ini sharing sedikit aja ya. Ini tadi PTRO ya, tadi ada yang nanya PTRO. Ini penjelasan saya. Jadi diwaspadain aja yang udah punya posisi. Yang belum punya posisi, tunggu aja nanti gitu ya. Itu buat itu sih analisa saya ya. Tapi teman-teman nanti kembali lagi ya ke trading style, trading plan, dan semuanya ya. Ivan tanya Aces. Oke, kita lihat S1ware ya. S1ware salah, iya benar. Nah weekly ya, lihat ya teman-teman. Oke, ini udah sampai di Fibo 975, gak bisa lewat lagi Fibo 885. Ini kalau lihat kayak gini, maka
support terdekatnya 800, kemudian ada Fibo di sini 790 780. Kalau ini nggak nyangkut juga jebol ke sini 755. Gitu ya. Enaknya gitu loh pakai Fibo. Kita bisa lihat atap di atas sama jaring di bawah gitu ya. Nah, ini kan ini weekly nih teman-teman ya, untuk tuh apalagi gini kemarin ya. Kalau bentukannya kayak gini ya udah potensinya kalaupun rebound besok nih si S hardware dia akan uji dulu apakah bisa lewat tutup di atas 825. Kalau nggak bisa ya dia akan sideways atau turun ke bawah. Gitu ya Ivan ya, semoga bisa mencerahkan ya. Oke. Terus LPPF David, LPPF seingat saya sih turun tuh trennya. Saya ingat trennya, bentar saya buka weekly tuh teman-teman. LPPF kayak gini trennya, downtrend. Oke, kalau downtrend kenaikan yang ada sifatnya sementara. Lihat ya teman-teman, ini udah kelihatan ini losor gini. Oke, sekarang kita gedein. Nah, berarti ini udah pernah diukur. Oke, jadi LPPF kalau misalnya nggak bisa ditutup di atas 525, kalau nggak bisa ditutup di atas 525, maka dia akan bergerak di kisaran 525 sampai 1345. Kalau dia bisa ditutup di atas, artinya ini weekly ya teman-teman. Ini kan chart weekly. Kalau misalnya minggu depan dia bisa ditutup di atas 1525, maka ada potensi bergerak di sini di range 1525 sampai 1645. Kira-kira gitu untuk LPPF. Ya. Jadi ya kenaikannya hanya bersifat sementara gitu ya. Terus tanya lagi, Inge, Excel sama Java. Excel gini teman-teman, lihat ini weekly. Oke, ini mirip sama Telkom. Dua-duanya sektornya juga sama. Lihat ya teman-teman, ini kayak kue lapis. Ini channelnya channel turun ya. Kalau kita mau lihat all time high nya begini ya, ini apa, head and shoulder bisa, double triple top bisa, tapi anyway semuanya itu ngarahnya ke bawah. Pola apapun yang terjadi di sini ngarahnya ke bawah ya. Dibilang head and shoulder tidak sempurna, kenapa? Karena shouldernya ini pola-polanya ini sama, agak sama tingginya. Oke, let's say dia triple top, maka waktu dia breakdown di 4200 targetnya ke sini, dan itu udah sampai gitu ya. Tapi lama sekali ya Tuhan, dari tahun 2015 pola ini terbentuk, itu dari 2011, konfirmasinya 2015, dan sampai sekarang belum kelar. Nah sekarang jalannya gini gitu. Kalau mau trading silakan, asal masuknya bener. Kenapa? Karena ini downtrend ya teman-teman. Nah enak ya pakai Fibo, kamu bisa ada visual tuh, kelihatan kira-kira naiknya kemana, turunnya kemana. Fibo lagi, Excel ini resisten pertama 2340, lewat ke sini selamat ke 25, nggak selamat turun ke 21 gitu kelihatannya ya. Ini untuk Excel. Jadi view jangka besarnya teman-teman jangan cuekin gitu. Kalau mau dilihat dari 2023 ya memang dia gerakannya naik, tapi ya resistennya udah saya sebutin tadi ya untuk Excel ya. Aduh, saya sampai lupa tadi saya udah analisa apa. Kayaknya kalau ASA tadi kayaknya udah deh ya. Adi Sofyan. Oke, ada yang tanya 1727 tanyanya buka lapak. Aduh, gimana nih menurut teman-teman nih begini? Saya tanya deh teman-teman nih, gini gimana nih? Trennya turun. Kamu mau invest yang kayak gini? Tuh, gimana nih? Tuh. Gini trennya. Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya mendingan yang pasti-pasti aja, pasti naik gitu. Nggak apa-apa belinya lebih mahal, tapi di masa depan naik, potensi naiknya lebih besar. Udah gitu rajin kasih dividen. Itu untuk yang investasi, kan saya nanyanya invest ya.
pegang jangka panjang gitu. Ya pasti aja kalau saya, tapi kan beda risk profile ya. Kalau saya kan anaknya kan gitu ya. Nah ini dibilang misalnya, oh ini ada double bottom, boleh kalau bisa ditutup di atas 142. Masalahnya Bukalapak belum bisa ditutup di atas 142, tiap ketemu 142 mundur maning. Jadi sekarang Bukalapak itu potensinya bergerak di antara 142 sampai 128. 128 ini support 1. Kalau 128 kagak tahan, jadi welcome lu turun ke 114. Tapi kalau jebol ke bawah 114, ini yang teman-teman kudu waspadain. Kenapa? Ini sekarang adalah area all time low-nya si Buka. Kalau dia jebol atau ditutup di bawah 114, maka dia akan bikin new all time low. Kemana ukurannya? Ada di 10976. Jangan sampai teman-teman nih modelannya kayak Buka turun terus, akhirnya dia rebahan di 50 gitu ya untuk Bukalapak. Oke. AMMN L Trader, coba ya AMMN ini. Yang Indonesia mana ini? AMMN seperti ini, resistennya 12225. Support 1 di 10775, kemudian 10475. Ini AMMN ya. Oke, Astra. Ini ya ampun. Ini juga teman-teman, ini trading aja. Oke. Astra ini dia udah stock split sih ya. Jadi Astra di 2017 itu tertingginya di sebentar ya, di kisaran 9.350 ya. Sampai sekarang dari sejak itu sampai sekarang itu downtrend nih. Ini maksudnya ya teman-teman. Tuh ya, downtrend. Nah, kalau gitu kita udah tahu gitu, maka kalau mau trading hitung resistennya. Oke. Nah, sekarang si Astra ini kalau misalnya bisa tutup di atas 4550, masalahnya minggu ini dia tutup di 4540. Kalau dia bisa tutup di atas 4550, buka nih potensi sampai ke 48. Kita lihat ya. Kalau minggu depan dia bisa tutup, ya terbuka langkahnya ke sini. Tapi kalau enggak, dia akan tes dulu. Sebentar. Ya ampun. Dia akan tes dulu 4480 sampai 44. Ya, ini untuk weekly. Kita lihat daily-nya tuh. Ya. Jadi pelan naik turun. Ya, kalau kita lihat kemarin di grup Ibu Princess juga ada yang tanya nih. Ya, supportnya ya di sini kisaran 4480 sampai 4460. Gitu. Ya. Ini untuk si Astra. Teman-teman boleh deh coba kalau misalnya ini yang mau simple bisa pakai bantuan dari moving average. Misalnya masih bingung nih Fibonya, boleh pakai moving average. Aduh, apaan tuh? Nah, kamu kan udah banyak nih yang punya buku ini. Nah, di sini ada penjelasan singkat tentang moving average, di sini dijelasin. Teman-teman bisa lihat di situ. Terus kalau yang udah subscribe IG-nya saya, di situ ada penjelasan juga tentang MA. Jadi bisa lihat ya gitu. Evi tanya UNTR ya. Oke, tanya UT kayak gini. UT lagi tes support di 23375. Ini kalau melemah maka dia akan kisaran ke 22425. Tambah ya, ini MA. Tuh, kisaran ke sini. Ya. Nah, ya jadi resistennya mana? Resistennya 24225. Itu untuk UNTR. Ya. Oke, turun trennya. Iya, BSSR. Oh, dari tadi ada yang nanyain BSSR Ari Stains. Oke, sorry ya, kelewatan. BSSR. Aduh, bentar ya, mabuk dipakai ini, saya matiin dulu. Nah, ini kalau dilihat ini, nah ini ya, BSSR. Sepanjang dari Juni 2023 ini lihat swingnya, kita lihat sama-sama, naik, turun, naik. Nah, ini masih naik ya teman-teman, tuh masih swingnya masih swing naik. Oke, saya bacain support terdekat ada di 3880,
resistennya 4100. Inilah sekarang yang jadi range-nya dia si BSSR gitu. Ini weekly ya. Kalau udah punya posisi ya dipantau aja. Kenapa? Ya ini udah kayak lagi sideways udah 3 minggu belakangan ini. Sideways di range 3980 sampai 4150 gitu. Kalau udah punya posisi diawasi trailing stopnya ya, jangan sampai yang tadinya udah hijau jadi merah tuh ya. Oh, Ibu L Trader, beli mahal tapi naik daripada beli murah terus turun. Iya begitu Ibu, maksud saya. Kalau saya gitu ya, beli murah tapi kayak gini ya, sorry ya saya nggak mau nyebut ini chart apa, kayak gini, ini murah iya tapi chartnya begini gitu, nggak ada dividen pula. Kalau saya ya udah mengalami pahit-pahitnya di market, jadi belakangan ini akhirnya udah deh nggak apa-apa beli mahal ya, beli mahal gini, mendingan saya beli mahal. Tunggu sebentar, saya nggak mau nyebut, tapi kalau ada yang tahu chartnya ya udah gitu ya, beli mahal tapi chartnya gini tuh, lihat, gini, belinya lebih mahal tapi in long term seperti gini, coba gimana ya. Saya pilih yang kayak gini lah, walaupun nyangkut pun tidurnya tetap nyenyak. Kenapa ya? Ini tuh, oke. Ini yang jeli tahu kan ini chart apa, ada kok di feed saya gitu ya. Apalagi yang ini, gak apa-apa beli mahal tapi gini. Saya buka monthly-nya aja, ini weekly, saya buka monthly, lihat nih ya, ini buka monthly, lihat ini tertingginya sekarang masih ada di setengahnya. Nggak apa-apa, saya beli yang ini lebih mahal tapi potensinya ke utara daripada beli murah terus tidur. Itu kalau saya teman-teman ya, itu kalau saya ya. Nah disesuaikan sama trading style sama yang lainnya, itu kalau saya sekali lagi ya. Kan kadang kita belum tentu sama ya, kita belum tentu jiwanya sama belum tentu gua nggak sabar gitu ya. Itu PTBA tadi udah ya, udah dibahas pertama. PANI udah, PGEO udah, kayaknya udah semua nih yang ditanyain. ITMG juga udah tadi, udah semua. Oke deh, kalau udah semua berarti iya udah pada tahu chart apa ya, tahu sih chartnya, iya udah tahu kan. Dewi Tuti BBRI, iya udah tahu, udah ada kok. Kamu habis ini scroll aja IG feed-nya. Jadi supaya kalau dibilangin orang nggak yakin, lihat sendiri. Nah ini gimana, apa nggak cakep begini? Nah, tuh nih ya, kemarin kita dikasih diskon itu ya, nih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kadang-kadang memang perlu ya paham, ngelihat baru confident gitu ya. Oke, ini semuanya udah yang ditanyain udah dijawabin, semoga bisa bermanfaat. Terus ya tadi warning saya tentang IHSG dan trailing stopnya, teman-teman waspadain posisi masing-masing ya. Tenang aja, selalu cerah untuk IHSG. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu di IG live minggu depan. Sehat-sehat selalu. Satu lagi, yang udah subscribe Instagram Lindali, jangan lupa join channel Happy Trade Faster karena saya aktif di sana ya. Oke, sampai ketemu di IG live berikutnya. Dah.